Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Yang saya banggakan anak-anak yatim. Dari mana ini? Dari mana? Dari tetangga belakang kantor. Saya banggakan betul ini kehadirannya. Mas Adi dan Mas Sandy, ini seniman terkenal yang saya hormati. Akhil Aziz, Saudara Sekjen, Mas Ajat, Ketua NU Kal Aziz, Bapak-Ibu sekalian. Bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan oleh Allah, amal baik di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Amal sunnah diberi pahala amal fardu. Jadi kita sedekah sunnah seperti sedekah wajib, seperti nazar. Bahkan seperti zakat. Apalagi kalau bayar zakat, dilipat gandakan lagi. Dan bulan Ramadan, bulan di mana pintu neraka ditutup. Karena yang ada bulan Ramadan hanyalah pintu rahmat yang diobral, dibagi dengan murah. Barang siapa bertaubat, barang siapa mendekatkan diri pada Allah bulan Ramadan, pasti akan mendapatkan, akan terkabul, akan diterima taubatnya, diterima kebaikannya. Dan bulan Ramadan para setan dikerangkeng, diikat, diborgol. Maka mereka putus asa melihat manusia kok taat puasa ya. Padahal haus, lapar, dahaga, sambil kerja keras, sampai lagi yang kerjanya keras ya. Manggul-manggul kardus buruh ya. Sambil kerja keras. Kok mau berpuasa ya? Itu al-yauma ya'asul syaiton. Hari ini setan putus asa. Sudah tidak lagi jalan untuk menggoda, merayu, memprovokasi orang-orang supaya tidak menjalankan perintah Allah. Ternyata orang-orang taat menjalankan perintah Allah walaupun keadaan seperti apapun berpuasa. Nah, puasa itu bahasa Arabnya ada dua, anak-anak. Satu siam, apa? Dua saum, apa? Saum. Satu siam, dua saum. Siam artinya puasa, tidak makan, tidak minum. Dari imsak sampai adzan maghrib. Itu siam yang seperti kita lakukan ini. Ini sesuai dengan syariat Islam. Salah satu rukun Islam. Tapi mari kita tingkatkan siam kita menjadi saum. Saum itu apa? Bukan hanya puasa meninggalkan makan minum, tapi juga puasa meninggalkan kemauan, keinginan, hawa nafsu, terutama mulut, terutama lisan. Lisan dijaga, jangan ngomong asal ngomong, apalagi menyebarkan berita hoax, adu domba, fitnah, kebencian, hasad, dengki, harus dihentikan. Itu namanya saum. Namanya apa? Saum namanya. Bukan harus di bulan Ramadan selamanya. Bukan harus perut lapar, tidak. Perut kenyang pun kalau mulut kita dijaga, namanya kita sedang saum. Percuma perut lapar, haus, tapi mulutnya kotor. Mulutnya mencaci maki, adu domba, menyebarkan berita bohong, hasad, dengki, takabur, ujub, sum'ah, riya. Itu semua hal-hal yang datang dari penyakit hati yang kotor. Sehingga keluar dalam omongan yang tidak terpuji. Oleh karena itu percuma sekali lagi puasa perut lapar, tenggorokan kering, tapi kalau mulutnya tidak dijaga. Begitu pula untuk meningkatkan kualitas kita, syahadah kita jadikan meningkat menjadi musyahadah. Syahadah itu formal, legal formal, lisan, oral. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu formal lisan.
Mari kita jadikan musyahadah qalbiyah, musyahadah dalam hati, walaupun kita nggak melihat. Seperti ada kota namanya Cape Town. Saya belum pernah ke sana. Cape Town, Afrika Selatan. Iya, belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. 3 kali. Tapi saya yakin ada. Saya tuh loh, yakin kota itu ada. Walau diancam supaya saya tidak percaya, tetap percaya. Gak bisa tidak percaya, walaupun tidak pernah melihat, walaupun gak pernah ke sana. Itu namanya musyahadah qalbiyah. Itu contoh yang paling kecil. Nah, contoh besarnya, yakin Allah itu ada. Walaupun kita belum pernah melihat, belum pernah lihat fotonya malah. Tapi yakin Allah itu ada. Yakin Nabi Muhammad itu utusannya Allah, walaupun kita gak jumpa, gak ketemu, bukan sahabatnya. Tapi kita yakin Nabi Muhammad itu dulu ada 15 sahabat yang lalu dan utusan Allah. Oleh karena itu keyakinan kita harus ditingkatkan dari syahadah menjadi musyahadah. Dengan tema berbagi bersama anak yatim, maka Islam sebenarnya agama sangat-sangat mulia. Ajaran Islam adalah ajaran agama sosial, agama yang mementingkan kebersamaan. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i'. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau kamu tidur, kalau orang tidur perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Walaupun dia ahli sholat, rajin sholat, jenggotnya panjang misalkan. Rajin sholat, kesana kemari bawa siwak tuh ya. Tapi kalau dia tidak peduli dengan tetangga yang kelaparan, bukan termasuk umatku. Itu berarti betapa agama Islam, agama yang peduli dengan fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu Muhammad orang yang tidak mempercayai agama? Orang yang tidak percaya pada agama? Tahukah kamu Muhammad? Tidak tahu. Dia itu orang yang meninggalkan anak yatim. Yang membiarkan, mentelantarkan, menzolimi, tidak pura-pura enggak tahu dengan nasib anak yatim. Itu orang yang tidak percaya terhadap agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak berjuang untuk memberi makan pada orang miskin. Itulah gambaran singkat agama Islam seperti apa dalam rangka mengajarkan umatnya agar betul-betul membagi kebersamaan, gotong royong, terutama dengan fuqara masakin dan anak-anak yatim. Ada lagi hadis mengatakan, laisa minna man lam yahtam bi amri muslim. Bukan umatku kalau ada orang tidak peduli terhadap nasib temannya sama Islam. Ada teman sama Islam kelaparan, teman Islam sakit parah, enggak peduli sama sekali, enggak pernah dibantu, ditengok. Itu bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Nah, kesempatan masih bulan Ramadan, apalagi 10 akhir ada Lailatul Qadar, 10 hari yang paling mulia, kemuliaannya karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang lebih utama daripada 1000 bu. Kenapa? Karena dalam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Sekaligus diturunkan. Al-Quran itu semua diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul itu pada malam hari Lailatul Qadar. Nah, turunnya kepada Nabi Muhammad, ke dunia kepada Nabi Muhammad, step by step, tergantung konteks kebutuhan. Nah, dimulai dari malam 17 Ramadan waktu itu, sampai terus step by step selama 23 tahun. Ya, selama 23 tahun. Itu Quran turun pada Muhammad sesuai kebutuhan, sesuai konteks. Namanya disebut asbabun nuzul. Sababun nuzul. Kalau turun dari Lailatul Mahfuz ke Baitul Ma'mur sekaligus turun pada malam Lailatul. Barang siapa berdoa di bulan Ramadan ini malam-malam pas ngepasin Lailatul Qadar, minta apa saja pasti dikabulkan. Barang siapa minta Lailatul Qadar. Nah, kapan itu? Ya mboh. Ya enggak tahu, cari sendiri. Makanya Rasulullah kalau sudah 10 akhir menyingsingkan baju, siap untuk ibadah yang meningkat lagi. I'tikaf di masjid 1 malam. Itu dimulai kalau 10 akhir Ramadan ini.
Jadi 10 hari mulia bulan Ramadan karena Lailatul Qadar, 10 hari mulia bulan Dzulhijjah juga nama 10 hari mulia bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ada Yaumul Arafah. Ada hari Arafah. Itu bulan-bulan yang mulia itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul. Itu potongannya enggak mau melek kalau malam ini potongannya. Kalau mau jumpa melek malam. Terutama sekali kapan? Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Hanya coba cari di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Coba cari di situ. Tapi persisnya rahasia Allah. Kalau ingin sesuatu yang besar kan dirahasiakan. Masa diobral? Ini rahasia. Barang siapa berdoa, minta apa saja, pas ngepasin sa'ah Lailatul Qadar, Allah akan membuka pintu rahmatnya, pintu langitnya, langit 7 dibuka semuanya, permohonan permintaan dikabulkan, terutama minta husnul khotimah, mati membawa agama membawa iman Islam. Saya kira itu saja. Masih ada lagi. Terima kasih anak-anak yatim ya, bahagia, selamat berbuka puasa. Dan ini pada sekolah enggak? Sekolah ya? Sekolah, harus sekolah supaya pintar. Nah, orang itu kalau enggak pintar nanti jadi sampah. Iya, kalau sampah bisa daur ulang, bisa jadi tenaga listrik. Kalau manusia sampah, enggak bisa jadi apa-apa. Terima kasih. Syukron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.